berjumpa kembali pada pembelajaran e-learning entomologi. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang anatomi serangga. Bentuk serangga kurang lebih memanjang seperti tabung dan setangkup bilateral, yakni pada sisi kiri dan kanan memiliki kesamaan atau serupa. Tubuh terbagi menjadi satu rentetan ruas, yaitu metamer, dan ruas-ruas ini dikelompokkan menjadi 3 daerah yang nyata atau tagmata, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Pada bagian kepala, bentuk umum kepala serangga berupa struktur seperti kotak. Pada kepala terdapat alat mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal atau yang disebut ocellus. Permukaan belakang kepala serangga sebagian besar berupa lubang, yaitu foramen magnum atau foramen occipital. Melalui lubang ini berjalan urat saraf ventral, trakea, sistem pencernaan, urat daging, dan kadang-kadang saluran darah dorsal. Terdapat 3 tipe kepala berdasarkan posisi alat mulut, yaitu prognathus, menghadap ke depan. Contohnya yaitu Cytopilus oryzae dari ordo Coleoptera, famili Curculionidae. Tipe kepala yang kedua yaitu Hypognathus, menghadap ke bawah. Contohnya Phalanga nigricornis, berasal dari ordo Orthoptera, famili Acrilidae. Tipe yang ketiga yaitu Opistognathus atau menghadap ke bawah dan belakang. Contohnya Leptocoryza acuta dari ordo Hemiptera, famili Alididae. Sebagian besar serangga dewasa atau imago dan serangga muda atau nimfa mempunyai 2 macam mata, yakni mata majemuk atau disebut sebagai compound eyes dan mata tunggal atau yang disebut sebagai ocelli. Mata majemuk terdapat pada dorsolateral segmen keempat kepala. Ocelli terdapat pada bagian vertex dan terdiri dari 3 biji mata, yakni ocellus median yang terbentuk dari sepasang ocelli yang menyatu serta 2 ocelli lateral. Khusus pada larva, terdapat stemata atau mata sederhana yang merupakan indera penglihatan yang terdapat di bagian lateral kepala, baik dalam bentuk tunggal ataupun mengelompok. Sedangkan pada alat mulut terdiri dari pertama, labrum yang berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam rongga mulut. Yang kedua adalah epifaring yang berfungsi sebagai pengecat. Yang ketiga adalah mandible yang berfungsi untuk mengunyah, memotong, ataupun melunakkan makanan. Yang keempat adalah maksila, berfungsi sebagai alat bantu untuk mengambil makanan. Yang kelima adalah hipofaring, yang serupa dengan lidah dan tumbuh dari dasar rongga mulut. Yang keenam adalah labium. Labium ini sebagai bibir bawah bersama bibir atas yang berfungsi untuk menutup atau membuka mulut. Alat lain yang terdapat pada kepala yaitu antena. Serangga mempunyai sepasang antena yang terletak pada kepala dan biasanya tampak seperti benang-benang memanjang. Antena merupakan organ penerima rangsang seperti bau, rasa, dan panas. Pada dasarnya, antena serangga terdiri atas 3 ruas. Yang pertama, ruas dasar dinamakan scape. Scape ini masuk ke dalam daerah yang menyelaput atau membranus pada kepala. Sedangkan yang kedua adalah pedicel, merupakan ruas kedua. Yang ketiga adalah ruas berikutnya secara keseluruhan yang disebut flagella. Yang tunggal disebut sebagai flagellum. Berikut ini adalah gambar tipe-tipe antena. Gambar A
Cetaceus. B. Filiform. C. Moniliform. D. Gada, contohnya pada kumbang hitam Tenebrionidae. Pada gambar E juga tipe gada, contohnya pada kumbang ladybird pemakan apit. F. Capitat. G. Serrata. H. Pectinata. I. Plumose. J. Arista. K. Stilat. L. Flabelat. M. Lamelat. Dan N. Geniculat. Kita masuk pada bagian toraks. Toraks atau dada adalah takma yang dapat bergerak dan mengandung tungkai-tungkai dan sayap-sayap. Toraks terdiri atas 3 ruas dari depan ke belakang, yaitu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Masing-masing ruas toraks tersusun dari 4 sklerit. Sklerit pada bagian dorsal disebut notum, sklerit pada bagian lateral disebut pleuron, dan sklerit pada bagian ventral disebut sternum. Tungkai. Serangga mempunyai 3 pasang tungkai atau kaki. Masing-masing pasangan terdapat pada protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Berdasarkan bentuknya, tungkai dibagi menjadi saltatorial, tungkai belakang belalang yang digunakan untuk meloncat. Contohnya pada Phalange nigricornis atau belalang. Kemudian raptorial. Raptorial merupakan tungkai depan yang digunakan untuk menangkap dan memegang mangsa. Contohnya pada Stagmomantis carolina atau belalang sembah. Kursorial. Tipe tungkai ini digunakan untuk berjalan cepat atau berlari. Contohnya pada Periplaneta australasiae atau kecoak. Fusorial atau yang disebut sebagai tungkai depan berubah bentuk sebagai alat penggali tanah. Contohnya pada Grylotalpa africana atau yang disebut sebagai orong-orong. Berikutnya adalah natatorial, yaitu tungkai jenis ini terdapat pada serangga air yang berfungsi untuk berenang. Contohnya pada Hydropilus triangularis atau kumbang air. Kemudian corbiculum. Tungkai tipe ini berfungsi untuk mengumpulkan tepung sari. Contohnya pada Apis cerana atau lebah madu. Kemudian bagaimana dengan sayap? Sayap. Serangga merupakan satu-satunya binatang invertebrata yang memiliki sayap. Adanya sayap memungkinkan serangga dapat lebih cepat menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya dan menghindar dari bahaya yang mengancamnya. Sayap merupakan tonjolan integumen dari bagian mesotoraks dan metatoraks. Permukaan atas dan bawah sayap terbuat dari bahan kitin tipis. Bagian tertentu dari sayap tampak seperti garis-garis tebal yang disebut sebagai pembuluh sayap. Rangka-rangka sayap adalah struktur yang bergeronggong yang mengandung syaraf, trakea, dan hemolimf atau darah. Serangga dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan kepemilikan sayap, yaitu kelompok serangga bersayap atau yang disebut sebagai pterygota dan kelompok serangga tidak bersayap atau yang disebut sebagai apterygota. Sebagian besar serangga mempunyai 2 pasang sayap. 1 pasang terdapat pada mesotoraks dan 1 pasang lainnya terdapat pada metatoraks. Beberapa serangga ada yang hanya mempunyai 1 pasang sayap, yaitu pada mesotoraks. Kita masuk pada bagian abdomen. Abdomen kebanyakan berisi organ-organ jerohan, termasuk unsur-unsur sistem saluran pencernaan, ekskretoris, dan reproduksi. Abdomen pada serangga primitif tersusun atas 11-12 ruas
yang dihubungkan oleh bagian seperti selaput atau membran. Jumlah ruas untuk tiap spesies tidak sama. Pada serangga primitif yang belum mengalami evolusi, ruas abdomen berjumlah 12. Perkembangan evolusi serangga menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa evolusi menuju ke pengurangan banyaknya ruas abdomen. Sebagian besar ruas abdomen terbagi menjadi tergum atau bagian atas dan sternum atau bagian bawah, sedangkan pleuron bagian tengah tidak tampak. Alat kopulasi pada serangga jantan biasanya terdapat pada ruas abdomen ke-9. Pada kedua sisi ruas abdomen pertama terdapat lubang yang cukup besar dan tertutup oleh selaput tipis yang disebut sebagai timpanum atau alat pendengaran pada belalang. Spirakel atau lubang pernafasan pada abdomen terletak di depan timpanum, dan spirakel lainnya terletak pada ruas abdomen ke-2 sampai ke-8 pada sebelah bawah dari tergum. Ruas ke-11 abdomen pada belalang betina tinggal berupa pelat dorsal berbentuk segitiga yang dinamakan epikrot dan sepasang plat lateroventral yang disebut paraprot. Di antara ujung-ujung epiprot dan paraprot terdapat lubang anus. Tergum ruas ke-11 memiliki sepasang embelan yang dinamakan sersi atau tunggal disebut sersus. Pada serangga betina, embelan-embelan termodifikasi pada ruas abdomen ke-8 dan 9 membentuk ovipositor. Ovipositor ini adalah alat peletakan telur, di mana terdiri atas 2 pasang katup yang dinamakan valvifer dan terdapat valvula di ruas ke-8 sepasang dan 9 2 pasang. Demikianlah pertemuan kita kali ini yang membahas mengenai anatomi serangga. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai fisiologi serangga.